Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK, sahabat siswa, melayani dengan hati, membersamai, merajut mimpi. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ustazah Rizka yang akan berbagi informasi di pojok BK ini di edisi pribadi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang emosi marah. Emosi itu kan banyak sekali ya teman-teman semuanya, ada emosi sedih, emosi marah, emosi bahagia. Tapi kali ini kita akan membahas emosi marah dahulu. Nah, apa sih marah itu? Marah itu merupakan suatu reaksi dari frustasi di mana seseorang atau individu tersebut melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya tidak diinginkan. Nah, itu marah. Terus bagaimana tips dan triksnya agar kita dapat meredam rasa marah itu biar tidak menjadi atau menimbulkan masalah yang besar? Nah, menurut psikologis ada 4 tahap untuk meredam marah itu sendiri. Yang pertama ada menerima. Menerima itu katakan pada diri teman-teman semuanya bahwasanya oke, saya sedang marah. Oke, saya sedang sebel, saya sedang kesal mungkin ya. Katakan saja pada diri Anda sendiri. Nah, setelah Anda mengatakan pada diri Anda sendiri, ungkapkan atau jangan sekali-kali untuk menolak atau mengingkarinya. Nah, setelah itu oke, saya marah, dan bagaimana cara kita untuk merubah rasa marah itu sendiri menjadi hal-hal atau tindakan-tindakan yang positif. Jadi diri kita bisa menerima, oke, marah itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua ada menggali atau mencari sumber-sumber dari marah itu sendiri. Nah, coba yuk kita cari, kita gali lagi penyebab, sebab-sebab apa yang membuat kita marah, hal-hal apa yang membuat kita marah. Yuk kita cari lagi. Nah, yang ketiga ada mengungkapkan rasa marah itu sendiri secara verbal. Tapi ingat ya teman-teman semuanya, mengungkapkan secara verbal tapi dengan sopan, tidak menyakiti orang lain. Contohnya seperti ini. Aku tidak suka ketika kamu mengatakan atau memanggil saya dengan sebutan yang bukan nama saya. Atau saya kurang suka ya, mohon maaf saya kurang suka ya ketika Anda memotong pembicaraan saya ketika saya sedang diskusi atau ketika saya sedang menyampaikan pendapat saya. Nah, seperti itu. Yang perlu digarisbawahi ketika mengungkapkan rasa marah yaitu sopan santun agar tidak menyakiti lawan bicara kita. Nah, yang keempat atau yang terakhir, kita belajar sedikit demi sedikit untuk melupakan rasa marah itu. Memang susah teman-teman semuanya, tapi sedikit demi sedikit ketika kita melakukan distraksi-distraksi untuk mengalihkan rasa marah itu sendiri, lama-kelamaan akan lupa. Nah, setiap orang boleh marah, setiap orang bisa merasakan marah, tetapi marah di waktu yang tepat dengan kadar yang sesuai demi tujuan yang benar bukanlah hal yang mudah. Itu ya. So, yuk kita kelola rasa marah kita lebih baik dan benar. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di edisi Pojok BK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.